A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa wala. La haula wa la quwata illa billah. Suma amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Wa qala Rasulullah alaihi afdhalus shalah wa tammu taslim kana min du'ai Daud alaihi salam Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amala alladhi yuballighuni ila hubbik Allahumma ja'al hubbaka ahabbu ilayya min ahli wa nafsi. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai karena Allah, para orang tua, para tokoh masyarakat, Bapak Haji, Ibu Haji, ya mohon maaf dapat disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan mahabbah kami kepada para orang tua. Wabil khusus Bapak Haji Abdullah yang barusan saja membuka kajian kita pada malam hari ini, Pak RT Bapak Nur Hadi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di sini dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapati di majelis yang penuh dengan keberkahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita hafal, yang kita amalkan dan kita ajarin ke anak kita, keluarga kita dan orang-orang terdekat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tidak lupa kita berselawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Malam hari ini kita akan mengkaji surat Al-Baqarah 165, lanjutan dari pembahasan kita bulan lalu. Al-Baqarah 106, bukan gedung 165, itu lain lagi ya. Ada gedung 16, kalau ini Al-Baqarah 165. Kalau boleh diberikan judul ayat ini adalah agar kita dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen gak kira-kira kita dicintain Allah? Pengen apa pengen banget? Pengen banget hadirin ya. Orang kalau udah dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis qudsi Nabi kita Muhammad menjelaskan, idza ahabballahu abdan, kalau Allah mencintai seorang hamba, dia akan panggil malaikat Jibril. Ya Jibril, datang kemari. Begitu sampai Allah sampaikan, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Jibril, aku menyatakan diri cinta kepada Fulan bin Fulan. Jadi bapaknya disebut Fulan bin Fulan. Kalau anak kita orang baik, bapaknya kecipretan begitu. Ibunya juga disebut ikut baik begitu. Anak si Ano, anaknya Fulan, anaknya Fulana, disebut juga begitu ya. Mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Kalau anaknya nakal, yang diingat bapaknya apa ibunya kira-kira?
Harusnya Bapak Ibu juga, ya enggak? Luar biasa ya. Saya mencintai fulan bin fulan, fa ahibbah. Kata Allah kepada malaikat Jibril, maka cintailah si fulan bin fulan. Maka malaikat Jibril pun mencintai fulan bin fulan. Setelah itu malaikat Jibril turun dari arsy Allah, ketemu dengan malaikat penopang arsy. Jadi malaikat yang mulia di bawah malaikat Jibril, malaikat penopang yang telinganya kata Nabi, jarak telinga bawahnya ini ke pundaknya itu 70 tahun perjalanan. Dari sini ke sininya doang nih, dari sini ke sini 70, belum dari kepala ke kaki, belum sayapnya kalau dibuka. Perjalanan 70 tahun. Besar banget gak tuh kira-kira? Luar biasa. Makanya kata para ulama, langit pertama kan besar, langit kedua lebih besar lagi, langit ketiga lebih besar lagi, dan seterusnya sampai langit ketujuh, langit yang paling besar. Nanti di atas langit ketujuh ada yang lebih besar dari langit ketujuh, yaitu singgasana Allah, arsy Allah, yang bentuknya setengah lingkaran kayak gini nih. Ini kan lingkaran nih. Kalau arsy Allah bentuknya setengah. Kalau kita nonton bola stadion kan melingkar tuh ya, tempat duduknya kan melingkar begitu. Nah itu kalau arsy-nya cuma setengah lingkaran begitu. Disitulah Allah bersemayam dan ditopang oleh malaikat-malaikat arsy Allah yang mulia. Setelah itu seluruh malaikat penopang arsy mencintai fulan bin. Habis itu turun ke langit ketujuh. Malaikat Jibril sampaikan, wahai para malaikat yang ada di langit ketujuh, Allah mencintai fulan bin fulan, maka cintailah dia. Semuanya mencintai fulan bin. Yang langit 7 turun ke 6, yang 6 turun ke 5 sampai ke 1, dan langit ke 1 semua juga mencintai fulan bin fulan. Turunlah malaikat yang ada di langit pertama ke bumi. Dia mengatakan satu kalimat, semua yang ada di bumi dengar kecuali 2 kelompok doang, kecuali manusia dan jin. Nggak dengar suara malaikat itu. Semua yang ada di bumi ini Pak Bu mendengar kalimat malaikat pertama yang turun tuh. Dengan izin Allah dia mengatakan, sesungguhnya kami para penghuni langit mencintai si fulan bin fulan. Karena Allah mencintai dia, maka kalian yang ada di bumi cintailah fulan bin fulan. Maka bumi semua cinta kepada fulan bin fulan. Semut yang ada di lubang ya, semua ikut cinta kepada fulan bin. Kalau ada yang sakit, maka tuh malaikat doain dia. Kalau ini orang yang dicintai Allah lagi punya hajat, malaikat ikut bantu doa biar hajatnya dikabul. Enak apa enggak kira-kira dicintain Allah tuh kalau begitu? Ibu kalau dicintai suaminya seneng? Seneng enggak kira-kira? Ibu mau apaan pun dikasih sama suaminya. Seneng enggak kira-kira? Kita punya anak, anak kita sukses, anak kita maju, kita dicintain sama anak kita. Wah, senengnya luar. Itu kalau dicintai makhluk. Pak Jokowi presiden kita kalau cinta sama ibu, ibu seneng gak kira-kira? Kagak. Siapa tuh jawab kagak tuh? Salah orang kayak saya ya enggak? Raja dah, raja. Raja Salman kalau cinta sama kita, dikasih kita haji tiap tahun, seneng apa enggak kira-kira? Seneng banget tadi, enggak perlu antrian 50 tahun. Enggak perlu antri, luar biasa tuh ya enggak? Ya Allah, dicintai Raja Salman aja kita seneng, ya kan? Apalagi dicintai raja segala raja yang maha segalanya, dialah Allah Subhanahu. Pasti kita juga senang. Maka nih tema kita hari ini, kiat agar kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa kita amalin ayat ini sehingga kita termasuk kelompok orang yang dicintai Allah. Amin ya rabbal. Orang yang mencintai Allah ada dua. Ada yang ngaku, ada yang diakui Allah. Yang paling tinggi yang mana kira-kira? Kalau baru cuma ngaku,
Saya cinta sama Allah. Kata malaikat, ngaku bukan diakui, begitu ya. Luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang tinggi yang diakui cintanya di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Kita baca nih ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andada. Kata Allah, manusia terbagi dua. Manusia terbagi. Ini Allah yang maha mengetahui tentang kondisi manusia yang Ia ciptakan di bumi ini. Manusia, kata Allah, terbagi menjadi yang pertama, may yattakhizu min dunillahi andada. Kata Allah, kelompok yang pertama yang menjadikan selain Allah sebagai tandingannya. Ya, menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Para ulama tafsir menjelaskan kalimat tandingan ini terjadi perbedaan ulama menjadi 3 pendapat. Siapa tuh tandingan-tandingan selain Allah? Yang pertama berpendapat jumhur mufassirin, mayoritas para ulama ahli tertulis seperti itu. Jumhur, mayoritas ahli tafsir berpendapat yang dimaksud dengan tandingan atau andadan ai asnaman alihah, patung-patung dan sembahan selain Allah. Dia percaya ada Allah, tapi dia juga percaya dengan patung maka dibuatlah ketika dia bangun rumah, pengen rumahnya selamat dari keburukan, pengen rumahnya aman dari kejahatan, di depan gerbang rumahnya dibikin patung. Ada yang kayak gitu? Patungnya bentuk apa tuh kadang-kadang? Ada yang bentuknya monyet, ya kan? Ada yang bentuknya megang pentungan, ya enggak? Nah, itu kata para ulama tafsir, mereka lah yang dimaksud oleh Allah menjadikan selain Allah sebagai tandingan, yaitu berupa patung-patung dan berhala. Pendapat yang kedua, tandingan-tandingan selain Allah ini ai ru'asa'uhum fayuti'una ma ahallallah ma fayuti'una wa yuhilluna ma harramallah. Pendapat yang kedua, tandingan-tandingan selain Allah ini bukan patung dan berhala. Yang dimaksud dari tandingan-tandingan selain Allah bentuk kemusyrikan. Kata para ahli tafsir, pendapat yang kedua, pimpinan-pimpinan mereka, petinggi-petinggi mereka ketika memerintahkan sesuatu yang jelas-jelas dilarang oleh Allah tapi tetap dikerjain demi mentaati pimpinannya. Ada nggak hari ini yang nurutin pimpinan akhirnya melakukan kejahatan? Oh tuh Sambo, ya kan? Tembak, ya kan? Siapa tuh yang nyuruh? Bos saya, begitu. Ini bentuk yang dimaksud ayat ini kata pendapat kedua. Manusia kelompok pertama yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, mereka mentaati selain Allah, bahkan melanggar perintah Allah. Menurut pendapat kedua adalah pimpinan-pimpinan mereka. Maka kalau kita punya pimpinan mengajak kita kepada keburukan, jangan diikut. Termasuk pimpinan rumah. Siapa pimpinan rumah tangga kita? Kalau suami mengajak kita melakukan yang dilarang dalam agama atau menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, jangan sekali-kali diikuti. La ta'ata, dalam hadis berbunyi la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan, kata Nabi. Gak usah kita taatin siapapun dia, sebesar apapun cinta kita kepada dia, selama isi perintahnya melanggar perintah Allah Subhanahu, termasuk taat sama orang tua. Kalau orang tua nurutin yang kagak bener, jangan diikutin, nggak boleh.
Itu ada kaidahnya seperti dalam hadis Nabi kita Muhammad. Maka kalau demikian masuk menurut pendapat yang kedua, kita telah berbuat kemusyrikan. Alhamdulillah, dua pendapat ini kita terbebas. Jamaah, mushola, istiqomah, gak ada yang nyimpen patung dan berhala. Jamaah, mushola, istiqomah, tidak turut dengan pimpinan, gak menuruti pimpinan yang melanggar perintah. Tinggal yang ketiga, pendapat yang berapa nih? Yang ketiga, ar-ra'yus salis indas sufiyah, anda dan ittiba'ul hawa. Menurut pendapat yang ketiga, alhamdulillah, dalam tafsir Imam Ar-Razi, bukunya berjudul Mafatihul Ghaib, ada 22 jilid. Pernah lihat bukunya gak kira-kira? Lihat aja belum, apalagi baca ya. Nah, namanya bukunya Mafatihul Ghaib, kunci-kunci yang gaib begitu tuh judulnya. Menarik dari judulnya aja. Begitu dilihat ternyata penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran. Kata beliau yang ketiga, alhamdulillah, ini pendapat orang-orang sufi, orang-orang yang termasuk dalam kategori ahli thariqah, yang ikut tarekat-tarekat, ya. Kalau orang awam nggak masuk nih berarti ya. Ada di sini yang ikut thariqah? Ada nggak di sini? Biasanya kalau ikut thariqah tuh dibaiat dulu. Alhamdulillah kita nggak termasuk, saya nggak ikut, ya. Ada tuh di Kapling DKI thariqah Naksabandiyah, saya pernah diajak, ya. Tapi yang namanya thariqah selama saya di Mesir banyak macam-macam thariqah. Cukup saya tahu, cukup saya bergabung, cukup saya bergaul dengan mereka, tapi nggak mau bergabung. Ikut aja. Emang di sini thariqahnya gimana sih? Oh begini, bagus kalau gitu. Ayo dah bergabung. Nggak dulu dah, kata saya. Enggak, karena kalau kita bergabung dengan thariqah tersebut, ada hal-hal yang harus kita kerjakan, wajib. Tapi enggak wajib buat yang selain ahli. Berat hadirin. Kalau kita enggak sanggup, sebaiknya jangan bergabung. Apa kata ahli thariqah nih? Orang-orang sufiah yang ketiga ini, segala yang menyibukkan kita selain Allah, maka kita sudah menjadi musyrik. Tuh katanya. Ibu sibuk dengan handphonenya, berarti ibu sudah musyrik, kata mereka. Lebih sibuk HP daripada sibuk kepada Allah. Sibuk dengan televisi, sibuk dengan apapun selain Allah, maka itu termasuk kategori Anda telah berbuat tandingan-tandingan selain Allah. Berat. Makanya yang ketiga, alhamdulillah, ini khusus buat ahli apa tadi tuh? Thariqah, yang kerjaannya udah zikir aja tiap pagi malam tuh. Mau nggak makan, yang penting zikir, kata dia begitu, ya kan? Wah, itu luar biasa. Tapi kita nggak boleh menjelekin, kita nggak boleh mencibir, Pak Bu. Kalau kita nggak setuju, diem. Nggak ikut, diem, begitu, ya. Jangan menjelekan mereka, karena yang mereka lakukan adalah kebaikan. Zikir baik nggak kira-kira? Puasa mereka tuh, Daud hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok beda sama kita. Hari ini puasa, besok enggak, seterusnya enggak puasa, ya kan? Kalau mereka puasa enggak begitu. Ahli thariqah, jangan dijelekin. Bergaulah dengan mereka pergaulan yang baik-baik, ya. Jangan kita hina. Orang punya prinsip, kita juga punya prinsip. Jangan dijelekin. Udah, antum punya pandangan seperti itu, ane punya pandangan begini. Kita sama-sama menghormati, begitu, ya. Itu pendapat yang ketiga. Yang kita ambil pendapat yang pertama, karena itu adalah pendapat mayoritas ahli bahwa yang dimaksud tandingan-tandingan dalam ayat ini adalah mereka yang meyakini bahwa patung-patung dan berhala memberikan manfaat dan mampu menolak bala untuk mereka dalam kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita dijauhin. Amin ya rabbal. Itu kelompok yang pertama, kata Allah.
Kelompok yang kedua siapa ya Allah? Sebelum Allah sebutkan kelompok yang kedua, lanjutan ayatnya, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah seperti orang beriman mencintai Allah Subhanahu. Ada domir hum di situ. Ibu kalau lihat ayatnya di domir hum kan? Hum itu domir buat orang yang berakal, bukan buat apa tuh? Benda mati. Lalu kenapa kita pilih patung-patung dan berhala tadi? Harusnya kan kelompok yang kedua, pimpinan-pimpinan mereka tuh yang punya akal, yang punya apa tuh ya? Nyawa. Karena kalimatnya hum. Hum itu buat orang-orang yang berakal. Jawabannya karena patung dan berhala itu Bapak Ibu, dulunya mereka hidup. Dulunya mereka hidup di zaman Nabi Nuh. Kaumnya menyembah Yaghus wa Ya'ud wa Ya'uqah. Itu 3 patung besar di zaman Nabi Nuh. 3 itu adalah nama orang-orang soleh sebelum dia meninggal dulu, terkenal dengan kebaikannya. Yaghus orang soleh, orang baik, bagus banget bermuamalahnya. Begitu meninggal dunia dijadikan patung untuk mengenang. Generasi berikutnya lupa kepada Allah, bukan lagi minta kepada Allah, mintanya kepada ya Gusti patung tadi. Jadi patung dan berhala itu aslinya makhluk hidup begitu ya. Jadi kita tetap ikut pendapat yang pertama, patung dan berhala. Kelompok yang kedua kata Allah, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Dan kelompok yang kedua kata Allah, merekalah orang-orang beriman yang kebangetan cinta kepada Allah. Kebangetan cinta kepada Allah ya, luar biasa. Orang kalau sudah kebangetan, jadi cinta biasa, ada kebangetan cinta. Kita kalau belum sampai level kebangetan cinta, kita bilang mustahil ada orang kayak begitu. Mustahil ada orang kayak hari ini subuh baca Quran, malamnya tahajud udah khatam. Subuh mulai baca Al-Fatihah, Al-Baqarah. Pas tahajud udah 30 juz. Masuk akal gak kira-kira? Mungkin kalau bagi kita mustahil. Kenapa kita bilang mustahil? Karena kita belum sampai level dia Pak, Bu. Jadi yang keluar dari lisan kita mustahil. Ada seorang ulama divonis kakinya akan dipotong. Apa itu namanya? Amputasi. Lalu kata dokter, dulu belum ada obat bius. Wahai Tuhan, kita akan potong kaki yang busuk untuk menyelamatkan kaki yang sehat. Biasanya di kami dikasih minum khamar, biar ketika dipotong nanti gak kerasa. Karena dia cinta kepada Allah. Apa pesan dia? Saya gak mau makan minum yang haram, tapi saya sehat, Allah murka. Gini aja kata sang ulama tadi, izinkan saya sholat sunnah di kursi kata dia. Nanti kalau saya sudah mulai sholat dan mulai tenang, potong kaki saya. Begitu sholat ya udah kelihatan tenang, si dokter langsung menjalankan, dipotong tuh kakinya. Selesai salam kanan kiri, dia tanya dokternya, udah dipotong belum kaki saya? Lihat aja sendiri kata dokternya. Udah, nggak kerasa dipotong kakinya. Kalau kita yang jadi, berasa nggak tuh dipotong kaki kita? Jangankan dipotong, semut jalan aja di sini semut nih. Rasa begitu, ya enggak? Makanya jangan bilang mustahil. Ada orang kok begitu, bohong tuh mustahil, bukan mustahil. Kitanya yang belum nyampe ke level tersebut. Ada seorang sholat tahajud, rakaat pertama yang dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, sujudnya 10 menit, rukunya 10 menit. Kebayang gak kira-kira Pak Bu? Kebayang gak kira-kira kita sholat begitu? Taraweh aja yang 8 rakaat taraweh ini, 8 rakaat, bukan 1 rakaat,
8 rakaat 1 juz, kita udah berat banget nggak kira-kira? Siapa sih itu yang imam gitu kan? Besok kalau imamku nggak datang lagi, ya kan? 8 rakaat 1 juz. Tapi ini 1 rakaat 3 surat panjang. Al-Baqarah aja udah berapa juz tuh, Jiminan? Hampir 3 juz, ya kan? Ali Imran 2 juz. Berarti udah 5 juz setengah. An-Nisa 2 juz. 7 juz setengah. 1 rakaat 7 juz setengah. Nggak kebayang. Kenapa nggak kebayang? Karena kita belum sampai kepada derajat mereka-mereka yang dicintai Allah. Ada orang yang sedekahnya luar biasa, nggak takut miskin. Wah, ada orang kayak begitu, mustahil. Jangan bilang mustahil, karena kita belum sampai kepada level tersebut. Ada orang yang saking cinta kepada Allah, dia nurut sama orang tuanya. Orang tuanya mau pergi haji, pesen, nah, ibu mau pergi haji, dia lumpuh orang tuanya, maka mau tidak mau digendong. Dulu belum ada kursi roda, dulu di zaman Rasulullah SAW, ya. Akhirnya apa yang dilakukan anak tadi? Dia beli anak sapi. Dia beli apa tuh? Anak sapi digendong sama dia. Naik gunung, turun gunung. Lama-lama sapinya gede. Begitu sapinya sudah besar, saya sudah siap nih. Gendong siapa? Ibunya. Kebayang nggak kita gendong ibu kita? Nggak kebayang, hadirin, ya. Jangan bilang mustahil, karena kita belum sampai level itu. Nah, ini kata Allah, ada orang-orang beriman yang kebangetan cinta kepada Allah. Luar biasa. Seperti itu taqarrubnya. Bagi kita mungkin mustahil, tapi jangan katakan mustahil, karena level kita berbeda dengan mereka. Malam hari ini, agar kita termasuk kelompok yang kedua yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, saya akan memberikan doa nih buat hadirin. Sudah saya fotokopi. Cuma nih ada 30 doang nih. Kasih yang bapak-bapak, ibu-ibu aja, anak-anak tar aja ya. Nah, Pak Haji, maaf Pak Haji, maaf ya. Ya, doa dari Nabi kita Muhammad, riwayat Imam Tirmizi. Kalau kita baca, insya Allah ini merupakan ikhtiar kita nih. Kita berikhtiar, kita berusaha. Mudah-mudahan Allah mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, lagi dulu riwayat Imam Tirmizi. Derajat hadisnya hasan. Ada di dalam kitab Imam Tirmizi. Judul kitabnya As-Sunan, ya. Babnya doa-doa, kumpulan doa-doa Nabi Muhammad SAW. Kalau ibu bapak pernah atau punya di rumah kitab Riyadhus Shalihin, bukalah, di situ ada doa ini, ya. Di kitab Riyadhus Shalihin babnya juga bab ad-da'awat, doa-doa, kumpulan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adik-adik kalau udah ada lebihnya baru boleh, ya. Nah, bapak ibunya dulu, ya. Nah, ya, nggak kebagian semua. Ya Allah, alhamdulillah, ayamlah. Tadi saya hitung kayaknya ada 30 nih, alhamdulillah, maka saya hitung tadi takut kurang, ya kan. Nah, baik. Udah lihat doanya ya? Bunyi doanya, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabbu ilayya min ahli wa nafsi. Kira-kira ya, ahabba ilayya min nafsi wa ahli, ya. Kira-kira Bapak Ibu udah pernah baca hadis ini apa belum, doa ini? Belum pernah. Kalau belum pernah, kita baca biar dapat keberkahan, ya. Mohon izin, mohon maaf saya baca, yang lain ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan. Ikutin. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubbaman yuhibbuk wal amalallazi yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Amin ya rabbal. Waduh, bagus banget nih doanya, Pak.
kata Nabi kita Muhammad di awal hadisnya, kana min du'ai Daud alaihis. Ada kan di situ tulisannya? Kata Nabi, nih doa umurnya udah tua, lebih tua daripada umur Nabi. Karena nih doa dibaca oleh Nabi Daud. Nabi Daud udah lama banget. Lama banget, berarti ini penuh dengan keberkahan. Nabi anjurin kita baca, ini doanya doa Nabi Daud, kata Rasulullah. Nabi Daud itu selain punya amalan puasa, dia punya amalan doa ini. Kan yang biasa kita tahu kehebatan Nabi Daud puasanya kan? Afdolus siyam, kata Nabi, puasa yang paling utama syamu Daud. Puasanya Nabi, hari ini puasa, besoknya lagi puasa, berikutnya dan seterusnya begitu. Itu puasa yang paling utama, yang paling dicintai Allah. Kata Nabi kita Muhammad adalah puasanya Nabi Daud. Dan ada lagi nih di sini nih doa yang dibaca oleh Nabi Daud alaihis, isinya memohon 4 proposal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka hubbak. Proposal yang pertama yang paling utama kita minta, ya Allah, hadirkanlah cinta kepadamu di dalam hati kami. Itu proposal yang paling utama, nomor 1 ditaruh sama Nabi. Mohon agar hadir cinta kepada Allah di dalam hati. Orang kalau udah mulai cinta kepada Allah, lisannya basah, selalu berzikir menyebut nama Allah. Bapak Ibu, kalau doanya yang pertama ini dikabul, kelihatan hari-hari selalu berzikir. Walaupun zikirnya nggak keras dalam hati, tapi lidahnya bergerak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah. Lagi nyupir macet, berzikir Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Karena orang kalau sudah cinta selalu menyebut-nyebut namanya. Dulu waktu kita cinta sama calon istri kita sebut mulu nggak namanya itu kira-kira? Waduh, disebut mulu, ya, dipuji mulu. Giliran udah jadi istri, kondangan ditinggal hadirinnya nggak? Mana sini orang nih ya nggak? Nah, jadi kalau cinta selalu menyebut-nyebut namanya. Allahu Akbar. Maka kalau kita nih doa proposal yang udah diijabah, lihat sehari-hari kita selalu menyebut nama Allah. Berarti proposal yang pertama udah mulai diijabah sama Allah. Apakah bulan depan, apakah tahun depan, wallahu a'lam. Kita baca selalu doa ini. Kalau yang pertama udah dikabul, berarti lisan kita selalu berzikir. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Lagi masak tuh kayak begitu ibu-ibu tuh. Lagi masak, suaminya tanya, lu ngapa begitu? Ya enggak, lagi doa idah dikabul. Kapanpun aku berbuat aktivitas selalu menyebut nama Allahu Akbar. Proposal yang kedua, tinggal 5 menit lagi azan hadirin ya. Yang kedua, wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, jadikan teman-teman saya orang-orang yang cinta kepada, nih saya yakin nih, jamaah musholah istiqomah, teman-temannya ahli ibadah, teman-temannya orang soleh dan soleh. Di luar sana ada orang punya teman ahli TikTok, ada nggak? Di lampu merah motor berhenti, badannya goyang-goyang. Kenapa tuh? Punya teman ahli TikTok. Kalau ibu-ibu kan nggak ada yang suka TikTok nih bapak-bapak. Remaja kita, ya nggak? Makanya nanti kalau kita punya anak ahli TikTok, ibunya meninggal bukan ditalkin la ilaha illallah, ibunya ditakdir TikTok sama dia tuh, ya, di TikTokin, di videoin sama dia tuh, mau mending na'udzubillah min. Makanya kita minta proposal yang kedua, jadikan orang-orang yang ada di sekitar kami ini orang yang mencintai, wah Allah tuh luar biasa, ya. Yang ketiga kita singkat saja, wal amal allazi yuballigh. Ya Allah, aku mohon kepadamu, karuniakanlah amalan ibadah yang bisa mengantarkan kami kepada cintamu.
Tidak ada amalan yang dapat mengantarkan kita kepada cinta kepada Allah kecuali amalan-amalan dalam hadis qudsi Allah katakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbuh." Kata Allah, tidaklah seorang hamba kalau melakukan yang sunnah-sunnah. Maksudnya yang sunnah-sunnah kata para ulama hadis, yang wajibnya udah diberesin. Bukan ngamalin sunnah yang wajibnya ditinggal. Alhamdulillah, suami saya rajin banget tuh. Sholat subuh gak kira-kira? Kagak misalnya. Itu bukan itu. Jadi yang wajib-wajibnya dulu apa itu? Kewajiban kepada kita atas kita itu beda-beda. Tergantung Allah titipin kita apa. Kalau Allah titipin kita harta, kewajiban utama kita zakat, sedekah, begitu ya. Kalau Allah titipin ilmu, kewajiban kita apa? Menyampaikan ilmu kepada orang lain, begitu. Tergantung kondisi kita masing, dan tidak ada kewajiban bagi seorang wanita kecuali yang sudah ditentukan Allah Subhanahu. Beda nggak bapak-bapak sama ibu-ibu yang wajibnya? Beda. Wanita disuruh taat sama suami. Disitulah kewajiban seorang istri. Kalau wajibnya udah dikerjain, baru dia ngamalin sunnah, masuk di hadis ini, dia akan dicintai Allah Subhanahu. Maka ketika yang ketiga kita minta Allah anugerahkan kepada kami amalan yang bisa mendatangkan cintamu, maka kalau kita udah bisa nuntasin yang wajib, semangat yang sunnah, berarti doa proposal yang ketiga Bapak Ibu ini sudah dikabul Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir nih, Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min ahli wa nafsi. Allah, jadikanlah cinta kepadamu lebih utama daripada cinta kepada anak dan harta, daripada istri, keluarga dan harta, ya Allah. Nah, ini bisa kita lihat juga kalau yang ketiga ini sudah Allah ijabah. Begitu kita misalnya lagi jalan sama anak istri kita lagi rekreasi sama anak, tiba-tiba bunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita langsung ke masjid. Berarti proposal yang keempat ini udah dijabah. Allah udah kasih. Lebih mendulukan anak kita, lebih mendulukan Allah daripada kepentingan anak, daripada kepentingan istri. Allahu Akbar. Makanya ada orang kalau bertamu kepada seorang hamba, begitu azan, tamunya ditinggal di rumah. Dia lebih mendulukan siapa tuh? Allah daripada tamunya. Itu kalau doa kita yang keempat udah diijabah, lebih mendulukan Allah daripada tamunya diajak ya secara tidak langsung, mau nggak mau dia jadi ikut, begitu ya kan? Saya ke masjid dulu nih, akhirnya tamunya jadi ikut. Kadang-kadang kan ada tamu, udah biarin aja ntar sholat nomor 2, ya enggak? Tamu nih nomor pertama, apalagi tamunya bawa duit, ya enggak? Ya, berarti proposal yang keempat belum diapain tuh? Teruslah berdoa, teruslah memohon kepada Allah hingga akhirnya yang keempat ini Allah kabulin. Kita lebih mencintai Allah daripada anak, daripada keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada yang mau tanya, jamaah hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya tutup dengan doa. Ya, silakan. Seandainya nih saya mengadakan pesta. Iya. Di depan gang sana saya pasang ondel-ondel 2 bagaimana Ustaz? Oh iya, di depan gang pasang ondel-ondel. Tujuannya sebagai pemberitahuan kali gitu kan. Tujuannya apa dulu nih? Tujuannya beda-beda. Kalau tujuannya menolak bala, haram. Karena ondel-ondel ini Pak Ustadz adalah ikon untuk mengusir jin dan hantu dalam budaya kami, ya. Nah, maka saat itu musyrik dia. Saat itu dia. Tapi kalau dia pasang inilah ikon Jakarta yang mulai dilupakan oleh anak-anak remaja hari ini, maka saya bikin ondel-ondel di depan rumah saya agar kaum remaja generasi selanjutnya tahu budaya Jakarta. Kalau gitu boleh apa enggak kira-kira? Boleh. Karena sebagai hiasan, seni boleh dalam agama selama tidak melanggar perintah. Bolehlah bikin apapun begitu ya kan? Ya, yang demikian untuk menghidupkan seni tidak jadi masalah ya kan? Tinggal jangan sempurna, ada
ada tangannya, itu yang nggak boleh, itu yang bentuk itu. Ada kakinya, ada badannya. Kalau gitu nanti jatuhnya patung. Dan kalau bikin sesuatu kalau bisa jangan yang makhluk hidup. Kira-kira ini kalau ondel-ondel tuh makhluk hidup apa bukan kira-kira? Bukan, dia kayak kartun gitu ya. Nah, boleh begitu ya. Apalagi kan nggak seperti bentuk makhluk ya kan? Kakinya kagak ada ya kan? Cuman rok doang begitu ya enggak? Nah, dibolehkan. Yang demikian apa tuh tadi? Dibolehkan selama jangan ada keyakinan yang dilarang dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Bagus pertanyaan itu ya. Nah, karena ondel-ondel khas banget dengan budaya kita orang Jakarta ya. Ukasa ini termasuk level kedua enggak, Pak? Ukasyah yang mana nih? Yang level dia melebihi mencintai Allah kan dia membawa ibunya putri gendong pusaka. Oh iya, terus? Level ini enggak? Iya, dia termasuk kelompok yang kedua ya, Uwais Al-Qarni. Iya, Uwais Al-Qarni dari kampung Qorn. Kampung Qorn itu ada di Yaman ya, termasuk dia mencintai Allah karena lebih mendulukan orang tua daripada dirinya gitu ya. Ridallah fi ridal, ridho Allah terletak pada keredoan orang tua. Belum pernah ada orang menjadi patokan keredoan Allah kecuali orang tua begitu. Kalau orang tua redo, aku redo kata Allah. Kan harusnya kalau Allah redo, yang lain juga enggak. Orang tua redo sama antum, maka aku redo juga begitu. Ya Allah, berarti tingginya kedudukan orang. Uwais sudah bisa mengamalkan hal demikian, walaupun gak hafal hadis, tapi dia dapat pertolongan Allah, bisa mendulukan orang tua di atas dirinya. Ada orang sayang mau sama orang tuanya, begitu di perjalanan dengar ibumu sakit nak, yang tadinya mau nginep kagak jadi, langsung pulang. Kenapa? Dengar ibunya sakit. Ya Allah. Seperti dengar rumahnya kemalingan, langsung pulang dia. Kalau dengar ibunya itulah orang-orang yang dalam Al-Quran disejajarkan iman yang paling tinggi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini, berbakti kepada orang tua itu levelnya ihsan. Ihsan itu kan iman yang paling tinggi kan? Paling rendah Islam. Habis Islam apa? Iman kan gitu kan? Yang malaikat Jibril berubah jadi manusia tuh. Ada Islam, ada iman, paling tinggi ihsan. Orang yang bisa bakti pada orang tua masuk level yang paling tinggi. Wabil walidaini, mudah-mudahan kita ini semua jadi anak bisa bakti sama orang tua kita. Yang masih hidup orang tuanya ini, anak-anak nih khususnya yang remaja-remaja, nurutlah dengan orang tuamu. Yang sudah meninggal, jangan lupa kirim kebaikan buat mereka di alam sana. Karena tidak ada kebaikan yang dibutuhkan oleh orang tua kita yang telah meninggal kecuali doa-doa dan kiriman kebaikan buat mereka yang ada di sana. Mudah-mudahan kita bisa jadi anak yang bakti. Amin ya robbal. Nah, ada lagi kayak cukup ya, udah jam 7. Masuk waktu Isya sebentar lagi. Kalau tidak ada kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Kita niatin mudah-mudahan Fatihah ini yang lagi sakit cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, ilmu jadi bermanfaat ya. Kita diberikan kekuatan meninggal husnul khatimah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya kana mudia kana stain siratal ladzina an'amta alaihim. Amin. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih.